Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindun dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Ada pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Mengapa? Karena dari setiap pengalaman kita belajar agar menjadi lebih baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Ungkapan inilah yang menjadi asumsi dasar problem-based learning. Pada video kali ini, kita akan mempelajari model pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disebut problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar mengenai suatu mata pelajaran melalui pengalaman memecahkan masalah terbuka yang ditemukan dalam suatu materi. Karl Popper mengatakan bahwa all life is problem solving, sehingga ketika kita melakukan problem solving atas permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, maka proses belajar terjadi. Pada model pembelajaran problem-based learning, siswa diberikan studi kasus yang bersifat real dan otentik, sehingga secara aktif siswa mengidentifikasi dan mencari informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diterapkan pula collaborative learning, di mana siswa dapat berinteraksi, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama teman-teman yang lain. Sedangkan aktivitas guru di sini adalah menetapkan masalah dan memberikan tugas-tugas yang bertujuan untuk mengukur kompetensi tertentu. Selain itu, guru juga perlu untuk membuat petunjuk pada siswa dalam pemecahan masalah yang telah ditetapkan. Model pembelajaran problem-based learning memiliki sintak. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Namun dalam video ini hanya akan membahas sintak pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Dalam orientasi siswa pada masalah, guru perlu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, guru memberikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa, di mana masalah tersebut relevan terhadap kehidupan sehari-hari dan bersifat kompleks sehingga menantang siswa untuk melangkah lebih jauh. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari surat kabar, televisi, jurnal, dan buku. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, dan juga inisiatif pada siswa. Guru juga perlu untuk memberikan motivasi pada siswa untuk berperan dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, mari kita lihat contoh orientasi siswa pada masalah dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat koligatif larutan. Terlebih dahulu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, diharapkan murid-murid dapat menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Apakah itu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, dan juga penurunan titik beku atau juga tekanan osmosis. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang penggunaan prinsip sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video perkenalan sifat koligatif larutan, yang mana video ini tentang fenomena yang terjadi di negara yang turun salju. Nah, anak-anak mohon untuk menyimak video berikut ya. Koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak tergantung kepada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Misalnya, Ibu memiliki dua larutan, yang satu larutan gula dan yang satu lagi larutan urea. Jika jumlah partikel dari gula di dalam larutan gula dan jumlah partikel dari urea di dalam larutan urea sama banyak, maka besar sifat koligatifnya akan sama besar juga. Nah, sekarang Ananda sudah mengerti apa itu sifat koligatif larutan? Sekarang, apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan apa saja penerapan atau aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Nah, kira-kira apa saja aplikasi atau penerapan penurunan tekanan uap ini dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang Ibu mau kasih satu contoh penerapannya, yaitu fenomena laut mati. Laut mati ini, kita ketahui dia berada di negara Yordania. Anda tahu tidak? Kalau kita berenang di laut mati ini, kita tidak akan pernah tenggelam. Semua benda-benda yang berada di laut mati itu akan terapung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata, kadar garam yang ada pada laut mati itu sangat tinggi dibandingkan dengan kadar garam pada laut pada umumnya.
Nah, dengan adanya kadar garam yang sangat tinggi tersebut, menyebabkan air itu tidak mudah menguap. Karena itulah, semua benda yang berada pada laut mati itu akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku. Kira-kira apa saja ya penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya adalah yang pertama, membuat campuran pendingin. Mungkin Ananda pernah melihat penjual es serut. Nah, pembuatan es serut ini dibuat dengan cara mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu di dalam sebuah bejana berlapis kayu. Selanjutnya, campuran atau adonan bahan pembuat es putar itu dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana stainless steel ini kemudian dimasukkan ke dalam campuran pendingin tadi, sambil terus diaduk-aduk hingga adonan itu membeku. Nah, pembuatan campuran pendingin ini adalah salah satu contoh dari aplikasi penurunan titik beku. Contoh yang kedua adalah anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin seperti Korea, Jepang, Inggris, Prancis, dan lain-lain, biasanya air radiator pada mobilnya ditambahkan dengan etilen glikol. Mengapa harus ditambahkan etilen glikol pada radiator mobil mereka? Ananda pasti tahu bahwa pada daerah beriklim dingin, air radiatornya sangat mudah membeku. Nah, jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan mereka akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol itu ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air di dalam radiator tadi menurun. Dengan kata lain, air radiator tidak mudah membeku. Contoh ketiga, anti beku untuk mencairkan salju. Pada musim salju, untuk daerah beriklim dingin, seluruh jalan raya akan banyak ditutupi oleh hamparan salju yang sangat banyak. Hal itu tentu saja akan membuat para pengguna jalan sangat sulit untuk menggerakkan kendaraannya yang diselimuti salju. Nah, biasanya untuk mencairkan salju tersebut ditaburilah campuran garam NaCl dan CaCl2. Tujuan penaburan garam tersebut adalah untuk mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan, akan semakin banyak pula salju yang mencair. Nah, Ananda semuanya, 3 contoh yang Ibu sebutkan barusan adalah contoh dari penerapan atau aplikasi penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Nah, kira-kira apa saja ya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya air mendidih. Ananda tahu tidak, ternyata titik didih lautan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Sekarang Ibu mau memberikan contoh. Pada bejana pertama, Ibu didihkan pelarut murni, yang dalam hal ini adalah air. Nah, ternyata air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian pada bejana kedua, Ibu didihkan larutan gula. Nah, ternyata larutan gula ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Itu artinya air pada larutan gula mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan gula ini tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, yang dalam hal ini adalah gula. Semakin banyak kandungan gulanya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin tinggi pula. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semi permeabel ke dalam larutan. Selaput atau membran semi permeabel itu adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut tetapi tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Nah, sekarang apa ya kira-kira aplikasi atau penerapan dari tekanan osmotik ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, mesin cuci darah. Nah, biasanya pada penderita gagal ginjal, mereka harus mengalami terapi cuci darah. Terapi ini menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul-molekul kecil melalui membran semi permeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran ini tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Itu adalah contoh aplikasi tekanan osmotik yang pertama. Contoh yang kedua adalah membasmi lintah. Ananda tahu tidak, ternyata garam dapur dapat membasmi hewan lunak seperti lintah. Hal ini karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah, sehingga lintah akan kekurangan air di dalam tubuh. Badai salju melanda sepanjang wilayah pesisir timur Amerika Serikat, termasuk kota New York. Warga mempersiapkan diri dengan menaburkan garam di jalan sekitar rumah guna mencairkan es sehingga tidak licin. Ini seperti yang kalian lihat bahwa salju yang turun itu kan terlalu tebal, yang mana menutupi jalan. Sekarang Ibu ingin bertanya nih pada kalian, mengapa di dalam video tersebut untuk menangani salju yang turun tebal itu menggunakan garam? Kita memasak air, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kalian memasak air? Jadi panas. Apalagi? Mendidih. Nah, saat memasak air hingga mendidih, berapa suhu air minum yang mendidih tersebut? Berapa biasanya suhu air?
Yang pernah dengar atau mungkin sudah dapat di kelas sebelumnya atau di SMP kah? Atau pernah membaca berapa titik-titiknya air? 100 derajat Celcius. Nah, terus pernah tidak kalian memasak air kemudian menghasilkan sedikit garam atau gula atau bumbu lainnya sebelum air mendidih? Pernah. Mana yang lebih cepat mendidih? Dengan adanya gula atau tanpa gula? Adanya gula. Jadi gambar di atas, peristiwa di atas itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari atau bahas sekarang, yaitu mengenai fenomena sifat koligatif pelarutan berdasarkan titik didih. Nah, sifat koligatif pelarutan itu ada 4. Pertama, kenaikan titik didih, penurunan titik kuku, penurunan tekanan uap, dan tekanan motif. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kenaikan titik didih saja, atau biasa dikenal dengan delta TB. Jadi kenaikan titik didih lautan merupakan fenomena meningkatnya titik didih laut disebabkan adanya asap larut. Nah, berarti bahwa titik didih larut akan lebih kecil jika dibandingkan dengan titik lautan. Nah, contohnya titik didih air murni itu 100 derajat Celcius. Jika kita melakukan gula atau garam dapat ke dalam air, maka titik didihnya akan lebih dari 100 derajat. Nah, kalian pernah lihat panci presto? Pernah? Pasti ada juga yang punya toh? Nah, panci presto atau panci yang tertutup. Menggunakan panci yang tertutup atau panci presto dapat menaikkan tekanan air dalam panci serta temperatur rebusan menjadi lebih dari 100. Sehingga makanan yang dimasukkan ke dalam panci yang tertutup atau panci presto akan lebih cepat empuk dan tulang-tulangnya menjadi lebih lembut. Jadi biasanya kalau kita memasak 2 jam bisa jadi sampai 15 menit atau 1 jam. Coba amati beberapa fenomena berikut. Ada 4 gambar. Pertama, laut mati di Timur Tengah. Ini laut mati itu orang-orang yang berenang itu akan mengapung, tidak bisa tenggelam. Jadi kalau kita berenang di sini di laut mati ini, kita akan mengapung terus, tidak akan jatuh ke dasar laut, tidak akan tenggelam di dasar laut. Pokoknya kita terus goyang. Kemudian fenomena kedua saling dicairkan dengan garam. Kemudian proses memasak. Kemudian ada cairan infus pada pasien. Nah, dari keempat fenomena ini, ada tidak permasalahan yang kalian temukan setelah mengamati keempat fenomena tadi? Model pembelajaran problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas belajar yang besar pada siswa untuk mencari informasi dan kemudian memanfaatkannya untuk memecahkan masalah. Jadi, setelah melihat video tadi, sudah sangat jelas aktivitas atau peran siswa, yaitu memecahkan masalah. Tetapi, proses problem-based learning tidak fokus pada pemecahan masalah dengan solusi yang ditentukan, tetapi memungkinkan pengembangan keterampilan yang diinginkan. Siswa kemudian harus mendiskusikan masalah dan mencatat semua pengetahuan mereka sebelumnya. Berdasarkan apa yang siswa telah ketahui, setiap kelompok atau individu dapat membuat hipotesis yang kemungkinan akan berubah seiring semakin banyaknya informasi yang didapatkan melalui penelitian. Selanjutnya, siswa akan melakukan brainstorming daftar pertanyaan yang perlu dijawab untuk memecahkan masalah, seperti apa yang sudah saya ketahui, apa yang perlu saya ketahui, dan bagaimana saya menemukannya. Video tersebut tepat digunakan sebagai stimulus pada tahap orientasi siswa pada masalah karena melalui video tersebut, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang diberikan seperti alasan diberikannya garam untuk mencairkan salju dan kemudian alasan mengapa air gula lebih lama mendidih daripada air tanpa gula dan sebagainya. Selain itu juga dapat menjadikan siswa untuk mandiri dalam proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem-based learning, kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, menciptakan ide baru, dan problem solving skill lebih terasah. Selain itu, materi dan informasi yang dipelajari melalui problem-based learning lebih cepat tersimpan dalam long-term memory. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.